Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Friska. Aku merupakan mahasiswa Universitas Diponegoro dari Fakultas Sekolah Vokasi, Prodi Rekayasa Perancangan Mekanik. Di sini aku akan membuat video konten dan juga sebagai pengumpulan tugas dari mata kuliah pemrograman komputer yang dosen pengampunya adalah Bapak Rafiq Cahyo Prayogo. Nah, di sini aku akan membahas tipe data array. Yuk simak videonya. Oke guys, kembali lagi dengan video aku. Kali ini aku akan membahas tentang tipe data array, dan pemrograman kali ini akan berkaitan dengan tipe data array. Nah, array itu apa sih? Kita buka definisinya dulu. Definisi dari array adalah kumpulan data yang tersusun secara linear, di mana semua elemennya memiliki tipe data yang sama. Elemen-elemen ini disimpan di memori secara berurutan dan kita bisa mengaksesnya menggunakan indeks. Contoh sederhananya nih, jika array itu seperti kotak telur, nah setiap lubang di kotak itu adalah tempat untuk satu telur dan nomor lubangnya adalah indeksnya gitu. Jadi kayak lebih pahamnya lagi, kita klik contoh aja. Nah, contohnya itu kayak gini guys. Array ini kumpulan tipe data nama teman sekelas misalkan. Nah, di sini ini misalkan array kumpulan tipe data nama mobil kayak gini. Terus kayak gini tipe data satu nama-nama dua gitu, angka gitu. Nah, di sini kodenya juga beda guys, setiap aplikasi coding itu. Nah, kalau di sini yang ini adalah digunakan untuk Python biasanya. Kalau Python pakai kurung buka dan kurung tutup matriks kayak gini. Enggak ada arraynya gini, terus kurung buka biasa. Nah, terus kalau Java atau C++, bahasa C itu pakai string buat sama dengan pakai kurawal kayak gini. Oke. Dan nanti kan aku juga mau bikin pemrograman pakai Scratch kan. Nah, kalau di Scratch itu namanya bukan array, tapi ada yang namanya list. Nah, list itu tuh sama guys kayak array di Python gini. Fungsinya sama untuk menyimpan data-data yang tipenya sama, itulah intinya. Oke guys, di sini aku ada flowchart sederhana yang menunjukkan kerangka berpikir dari pemrograman yang akan kita buat nanti. Oke, di sini kita awali dengan start ya. Terus di sini kita lanjutkan dengan member listnya atau array-nya ya. Nah, di sini pakai diagram persegi panjang, terus skornya juga pakai persegi panjang. Nah, skor nantinya misalkan jawabannya benar, nanti akan bertambah skornya 1. Terus ini ada print kalimat seperti ini, terus input masukkan member. Nah, di sini nanti jawabannya akan diolah oleh percabangan if dan else. Jika if itu true, maka outputnya akan seperti ini, dan jika false atau salah, outputnya akan seperti ini. Dan walaupun sama-sama benar maupun salah, nanti dilanjutkan dengan member kedua. Kita mau input lagi member kedua dari pengguna programnya, terus di percabangan lagi if dan else, selanjutnya lagi sampai ke member terakhir atau member 4 seperti itu. Nah, nanti yang terakhir adalah di print atau outputnya game telah berakhir, kamu mempunyai plus skor yang didapatkan tadi. Semisalkan kalian jawabnya benar, skornya berapa, plus katanya poin. Terus yang terakhir adalah finish, seperti itu ya. Ini kita menggunakan percabangan if dan else selain array seperti itu. Oke, lanjut, kita akan membuat programnya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kali ini kita akan membuat program yang namanya game tebak kata. Nah, di sini kita menggunakan array. Nah, aku jelasin array dulu ya.
array itu nulisnya biasanya kayak gini kalau di Python. Jadi kita nggak pakai string atau pakai angka dan sama dengan gitu, nggak. Kalau di Python itu dia fleksibel teman-teman. Nah, aku mau jelasin dulu, kan tadi aku sempat bilang indeks sekarang waktu ngejelasin pakai PPT tadi. Nah, indeks itu apa sih? Nah, indeks itu adalah nama tempat si tipe data. Nah, indeks itu tuh kayak awalan tipe data yang paling awal gitu loh. Nah, misalkan Lisa ini berada di indeks 0, Jenny indeks 1, Jisoo indeks 2, dan Rose indeks 3, seperti itu. Nah, kalau kita sebagai manusia kan biasanya menghitung itu dari nomor pertama, angka 1 kan. Nah, kalau komputer itu dia menghitung dari 0 dulu, seperti itu. Jadi yang pertama itu dia indeksnya 0. Nah, misalkan si array-nya ini isinya angka 1, 5, 7, 8 misalkan. Nah, si 1 tadi berada di indeks 0, 5 berada di indeks 1, 7 berada di indeks 2, dan 8 berada di indeks 3, seperti itu. Oke, selanjutnya ini adalah skor ini nanti kayak ini buat poin ya, digunakan kalau misalkan penggunanya menjawab atau memberikan input benar, seperti itu. Jadi intinya kalau komputer itu menghitungnya dari 0 ya, array itu indeksnya dimulai dari 0 bukan 1 gitu. Jadi urut guys, seperti itu. Oke, aku kali ini mau bikin sebuah program dimana aku kayak game gitu kan. Nah, di sini aku mau masukin pertanyaan, halo, kamu punya 4 kesempatan untuk menebak member dari girl group Blackpink. Siap ya? Oke, nah di sini kan pertanyaan nih. Jadi nanti kalian atau si pengguna program ini bisa jawab di ini, input member satunya siapa, kalian bisa nebak member Blackpinknya siapa aja nanti. Nah, kalau misalkan benar nanti outputnya bakalan ini, hore, tepukan benar, member satu adalah member Blackpink. Oke, terus skornya dia nanti punya skor nih, skornya berapa, aku kasih skor 1. Kalau misalkan kalian mau skornya 2 atau berapa juga bisa, ini kan cuman buat game ini gitu kan. Nah, kalau misalkan jawaban dia salah, akan diarahkan ke percabangan else atau untuk false ya, untuk salah gitu. Keprintnya atau outputnya adalah ya tebakanmu salah gitu kan. Ini kayak percabangan kemarin itu loh, kayak if else itu. Terus lanjut lagi sampai ke tempat data terakhir gitu kan. Ini member 2-nya kayak gini, member 2 kan tinggal ganti nomor-nomornya aja guys, kayak gini. Nah, jangan sampai program kalian itu ada merah-merahnya gitu loh guys. Kalau ada merah-merahnya itu berarti program kalian itu masih salah. Dan biasanya itu kalau di Python atau di Replit ini ada penjelasan salahnya itu di mana gitu, biasanya di nomor berapa yang salah gitu guys. Nah, dan terakhir itu outputnya adalah game telah berakhir, kamu mempunyai skornya berapa. str ini artinya string, tipe data string itu artinya dia tipe data string itu angka ya kayak ya, terus plus poin itu. Terus print member Blackpink itu siapa aja. Nah, di sini aku mau nerangin jawabannya itu apa aja sih gitu kan. Terus kalian tinggal print member list, tinggal print ketik nama array-nya tadi apa kan, nama array-nya tadi member list gitu kan, gitu. Oke, dan kita mau coba run ya. Aku mau di sini
Oke, kita running ya teman-teman. Oke, ini sudah paham kan kalian itu harus pakai kurung yang ini, terus pakaiin tanda petik 2 kayak gini gitu. Jangan lupa import time, kalau di Python itu pakai import time. Terus nanti kalau misalkan kalian mau pertama kali nyoba itu harus klik di file, terus kalian cari main page itu. Nah, konsol ini itu buat wadah outputnya, buat runnya di sini, dan ini itu sebagai AI guys. Rabbit itu sebenarnya AI buat nyari coding gitu loh, buat nanyain coding itu apa gitu. Kalian bisa tanya-tanya di sini terkait codingan apa, terserah. Tapi kalau kalian mau coding manual juga bisa, ketik manual di sini juga bisa, nyalin dari sini pun juga bisa. Kalian tinggal nyalin doang, gampang guys. Tapi di sini aku mau menjelaskan dasar-dasarnya, jadi ya kita pakai penjelasan aja ya. Ini ngoding manual ya ibaratnya. Oke, kita akan nyoba run program kita kali ini ya. Pertama-tama kita klik run, terus kita tunggu 3 detik, terus kita masukin nama member Blackpinknya. Terus aku mau coba kalau misalkan aku jawab salah, nah kayak gini ya outputnya. Terus aku mau nyoba jawab bener lagi. Oke, kayak gini skorku 3 poin karena aku jawabnya cuman bener 3 gitu guys. Jadi si programnya ini itu ngeliat dulu si array-nya tadi apa aja gitu guys. Secara mikirnya gitu ya komputernya. Jadi sebelum setelah si komputernya menerima jawaban dari aku, dia ngeliat dulu nih member listnya tuh, yang jawabannya itu ada di member list nggak sih gitu. Kalau misalkan ada, if berjalan terus ngasih output ini ya kan. Kalau misalkan nggak ada, if nggak berjalan, digantikan dengan else, seperti itu. Dilanjutkan ke member yang kedua, dikasih skor dulu, terus dilanjutkan yang program yang selanjutnya itu sampai habis program selanjutnya, seperti itu ya. Oke guys, kita lanjutkan lagi di pemrograman yang pakai Scratch dan dengan tema program yang sama, itu array ya pertama-tama. Nah, di sini aku samain programnya yaitu game ini ya, mini game. Oke, di sini aku udah tulis duluan ya kan, udah nyusun bloknya yang awal. Ini gampang banget guys, kalian tinggal klik yang ini terus. Oke, yang pertama-tama yang berbeda kalau array di Scratch itu adalah pakai my block di variable ini. Oke, di atasnya my block ini kan ada make a list. Make a list di sini adalah list, di sini adalah nama lain dari array gitu. Jadi kalian bisa simpan beberapa data di make a list ini. Jadi kan itu ibaratnya kayak array gitu kan kalau di Python sama di aplikasi program lain. Caranya gimana? Caranya kalian tinggal make a list di sini. Nah, kalian tinggal klik apa ya? Misalkan judul list. Ini cuman perumpamaan aja sih sebenarnya, cuman contoh aja gitu. Oke, nah nanti bakal muncul banyak banget guys di sini. Muncul apa? Blok-blok baru banyak banget. Nih judul list. Nah, kalau kalian mau ganti listnya, tinggal centang kayak gini aja. Oke, BTW ini apa sih? Nah, ini itu buat ngisi
si listnya buat ngisi array-nya tadi pakai data-data. Nah, tadi aku udah nambahin member listnya sama kan kayak tadi, kayak di Python itu. Caranya gimana? Caranya kalian tinggal klik yang plus ini. Nah, nanti muncul, kalian tinggal ketik aja. Udah deh. Kalau ngapus tinggal gini. Itu guys. Terus kalian kalau misalkan mencet kayak gini nanti bakal ada, nah datanya apa aja bakal ada seperti itu. Nah, ini di variabel. Selanjutnya ini, yang ini ada di variabel yang set ini. Nah, kalian harus tambahin beberapa variabel yang sama dengan tipe data tadi ini. Variabel 1, 2, 3, 4, member 1, 2, 3, 4, dan poin. Nanti pakai variabel poin gitu. Terus selanjutnya kalian tambahin C, karena aku di sini mau kasih output ke pengguna programnya itu sebuah kalimat gitu kan. Terus nanti ada jejaknya 2 second. Oke, lanjut. Oh guys, ini programnya sudah selesai dan aku mau ngelanjutin penjelasan tentang program yang aku buat tadi, seperti itu. Nah, tadi kan aku udah jelasin listnya itu buat apa. Listnya itu di sini sebagai array atau sebagai tipe data yang menyimpan sekumpulan data yang sama gitu kan. Di sini kan ada my block. Nah, di sini ada my block tuh banyak banget. Ya, di atasnya my block sih, bukan di my blocknya. Kayak gini kan. Nah, terus tadi kan udah sampai di asking, ini enggak sih asking. Pertama-tama kan aku mau minta output dari pengguna programnya, bertanya member 1 siapa gitu kan. Terus di set dikasih variabel member 1 dulu. Member itu artinya anggota ya guys, anggota Blackpink gitu loh. Terus aku pakai if else. Nah, if jika benar maka outputnya akan seperti ini. Oke, ini kurang ya guys. Nah, seperti ini. Dan jika salah maka yang akan berjalan si else ini kan, terus outputnya seperti ini. Dilanjutkan lagi ke program yang kedua seperti ini, sama if else nya akan berjalan. Terus program yang ketiga, terus yang terakhir program keempat gitu. Oke, kita akan coba programnya seperti apa. Kita klik bendera hijau. Loh, kok salah sih? Oke, di sini ternyata aku salah. Aku harusnya pakai variabel, yang di if ini harus pakai variabel.
Oke guys, kali ini aku udah memperbaiki tadi program aku tadi, dan sekarang aku mau coba run. Oke, sebelumnya aku tadi tuh lupa nggak nambahin answernya ini guys, jadinya error gitu kan. Terus member list ini kontennya ini harus yang dari make a list ini, bukan dari operator yang ini. Perhatikan baik-baik ya guys, soalnya kan hampir sama nih, cuman beda warna doang. Dan ini yang answernya ini jangan sampai lupa, kalau enggak nanti jawabanmu nggak akan ke input oleh komputer seperti itu. Oke, kita mau coba run aja. Oke, benar. Lalu aku mau coba nulis kalau misalkan salah. Oke, benar. Terus oke, seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada sudah selesai 2 poin. Oke, di sini kalian harus pakaiin spasi biar ada spasinya, ya kan? Oke. Nanti ini ada spasinya kok guys, dan di Scratch itu kalian bisa ubah sprite-nya, ini gambar kucingnya ini kalian bisa ubah, terus backgroundnya juga bisa diubah seperti itu ya teman-teman semuanya. Oke teman-teman semuanya, sekian video konten dari aku, semoga bermanfaat untuk yang menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.